wabarakatuh. Hello friends. Perkenalkan, nama saya Arifita Permatasari dengan NIM 11122000151 dan di sebelah Saya Serli Devi Amel Aulia dengan NIM 11122200165 dan saya Fresi Udel Karmelani dengan NIM 11122000164. Kami bertiga dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas EAS mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan yang diampu oleh Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Nah, untuk materinya yaitu langkah advokasi kebijakan yang bersumber dari buku Mengubah Kebijakan Publik by Rom Topatimangsang, Mansur Fakih, dan Toto Raharja yang dibagi menjadi 3, yaitu langkah melakukan advokasi kebijakan, yang kedua yaitu menentukan lingkar inti, yang ketiga yaitu strategi dalam langkah advokasi kebijakan. Yuk langsung ke pembahasannya. Baik, materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang langkah melakukan advokasi kebijakan. Langkah yang pertama adalah membentuk lingkar inti, kumpulan orang atau organisasi penggagas, pemerakarsa, penggerak, dan pengendali keseluruhan advokasi. Nah, dalam membentuk lingkar inti ini kita perlu perhatikan pertama, untuk membangun jejaring penggerak yang melakukan advokasi atau orang yang peduli untuk melakukan advokasi. Yang kedua, lingkar inti ini tidak boleh dari kelompok tertentu atau tidak ada unsur publiknya. Contohnya, kelompok agama yang berkeinginan mendistruksi agama lain. Yang ketiga, lingkar inti ini akan digunakan sebagai tim inti atau utama atau pusat komando dalam melakukan advokasi kebijakan. Lingkar inti ini selalu siap dan selalu ada ketika advokasi sedang berlangsung untuk mengkonsolidasikan anggota tim advokasi. Kedua, ada pilih isu strategis, tetapkan sikap dan nalar. Isu yang ditetapkan harus jelas dan aktual. Ada beberapa poin penting yaitu aktual, yaitu isu yang sedang hangat dan menjadi perhatian. 2. Mendesak, penting dan mendesak agar tidak berdampak negatif ke masyarakat. Ketiga, aspirasi masyarakat, khususnya kelompok yang paling terabaikan. Yang keempat, berdampak positif, akan berpengaruh perubahan yang positif ke kebijakan yang lain. Yang kelima, mengarah agenda perubahan sosial yang lebih baik, seperti yang dirumuskan di lingkar inti dan kebutuhan masyarakat. Nah, poin yang kedua, isu yang menarik akan mencuri perhatian publik. Nah, yang ketiga, bangun sekutu. Yang perlu kita siapkan sebelum membangun sekutu adalah yang pertama, identifikasi dan pemahaman stakeholder. 2. Komunikasi yang efektif. 3. Koalisi dan aliansi. 4. Penyelarasan tujuan dan strategi. 5. Kolaborasi dan kerjasama. 6. Pertukaran sumber daya. 7. Meningkatkan kapasitas dan pelatihan. 8. Penghargaan dan pengakuan. 9. Monitoring dan evaluasi. Dan yang terakhir, adaptasi dan fleksibilitas. Dan yang terakhir, membuat baris gerakan. Membuat baris gerakan dalam langkah-langkah advokasi kebijakan memerlukan perencanaan yang strategis dan terstruktur. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi masalah. 2. Tentukan tujuan dan sasarannya. 3. Analisis kebijakan. 4. Bentuk koalisi dan aliansi. Dan yang terakhir, rencana strategis advokasi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, baris gerakan advokasi kebijakan dapat dibentuk dan diimplementasikan secara efektif untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu menentukan lingkar inti. Maksud dari menentukan lingkar inti ini adalah untuk sebuah gerakan advokasi kebijakan dengan menggunakan kumpulan data dan informasi yang memerlukan pendekatan analitis dan strategi. Nah, untuk menentukan lingkar inti ini ada beberapa langkah-langkah yang dapat diambil, yaitu pengumpulan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi ada beberapa bagian, yaitu 1. Lokasi sumber data. Lokasi sumber data ini adalah untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber-sumber seperti survei, wawancara, penelitian, dan laporan. Yang kedua, kriteria seleksi.
Kriteria seleksi ini merupakan kriteria yang relevan untuk memilih anggota lingkar inti seperti pengalaman, keanggotaan, komitmen, dan jaringan. Dan yang terakhir ada analisis data. Nah, analisis data ini ada beberapa bagian nih, yaitu yang pertama, data pengelompokan. Data pengelompokan ini adalah kategorikan data berdasarkan kriteria seleksi seperti bidang keahlian. Nah, bidang keahlian ini contohnya seperti komunikasi, lobby, penelitian, dan lain-lain. Pengalaman advokasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, ada identifikasi pola dan kecocokan, yang merupakan analisis data untuk mengidentifikasi individu atau kelompok yang paling sesuai dengan kebutuhan advokasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga ada kemas isu menjadi menarik. Nah, mengemas isu agar menjadi menarik dengan melakukan langkah-langkah penting dalam advokasi kebijakan. Pendekatan yang baik dapat menarik perhatian publik, media, dan pembuatan kebijakan. Berikut adalah beberapa langkah-langkah untuk mengemas. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai strategi dalam advokasi kebijakan. Strategi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ajukan konsep tanding. Ini berarti mengusulkan alternatif atau solusi yang dapat mengatasi isu atau tantangan yang ada dalam kebijakan yang sedang dibahas. Konsep tanding haruslah terperinci berdasarkan bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa pendekatan ini lebih efektif dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu lakukan pembelaan. Langkah ini melibatkan pembuatan argumen yang kuat dan persuasif untuk mendukung konsep tanding atau solusi yang diusulkan. Perlu menyediakan data, fakta, dan informasi yang relevan untuk meyakinkan pembuat kebijakan dan masyarakat umum tentang kebutuhan dan keunggulan solusi yang diajukan. Yang ketiga yaitu pengaruhi pembuat kebijakan. Fokus pada interaksi langsung dengan pembuat kebijakan, baik itu anggota legislatif, pejabat pemerintah, atau pengambil keputusan lainnya. Gunakan argumen yang telah disiapkan untuk membujuk mereka agar mau mendukung dan mengadopsi konsep tanding dalam kebijakan yang diambil. Keempat, yaitu pengaruhi pendapat umum. Penting untuk memperoleh dukungan dari masyarakat luas karena tekanan publik dapat sangat membantu untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan. Gunakan media massa, kampanye online, forum masyarakat, atau pertemuan publik untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada khalayak. Buatlah kasus yang mudah dipahami dan relevan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang kelima atau yang terakhir yaitu lancarkan tekanan. Tekanan adalah elemen penting dalam advokasi kebijakan. Ini bisa berupa demonstrasi, petisi, kampanye, atau disusun dengan baik atau dengan aksi-aksi lain yang menunjukkan adanya dukungan keinginan kuat dari masyarakat untuk perubahan kebijakan. Tekanan ini dapat meningkatkan urgensi atau prioritas bagi pembuat kebijakan untuk bertindak. Nah, segitu dulu penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.